baik Ibu-Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan diskusi kita ya, yaitu tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Jadi menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu sangat penting. Betul ya Bu Ibu ya? Betul ya. Yeah. Nah, sekarang kita lihat tuh flipchart-nya yang judulnya sanitasi total berbasis masyarakat. Ya. Tuh, ada apa aja Bu? Itu pertama ya yang menyebutkan ya, boleh ya. Yang pertama ada stop buang air besar sembarangan. Siapa yang masih suka buang air besarnya sembarangan? Ada Bu, tetangga. Ya ampun, besok bilang ya sama tetangganya ya, buang air besarnya jangan sembarangan. Di mana Bu itu tetangganya buang air besarnya? Kebun Bu, saya lihat. Ya, jangan ngintip ya. Emang itu kebunku Bu. Oh, itu kebunnya. Besok sampaikan ke tetangganya ya. Tapi ngomongnya nggak usah pakai di depan umum, sampaikan baik-baik ke tetangganya bahwa untuk berhenti melakukan buang air besar di sembarang tempat karena akan mencemari lingkungan sekitar. Itu ya, sampaikan. Nanti Bu Ika menyampaikan boleh. Kemudian yang kedua, silakan Bu Sumi dibaca Bu. Yang kedua apa? Cuci tangan pakai sabun. Iya, pinter banget. Kenapa sih kita harus mencuci tangan kita pakai sabun? Kira-kira kenapa coba? Biar wangi Bu. Biar wangi. Coba Ibu Tuti jangan ngantuk Bu. Dibaca, diperhatikan ya. Ya, diperhatikan. Kira-kira kenapa sih? Ini ya Bu, biar bersih ya Bu. Biar bersih, betul sekali. Kita beri tepuk hebat bersama. Yuk, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, jadi yang pertama tadi karena sabunnya wangi, jadi tangannya biar wangi. Karena pakai sabun biar bersih. Dan lebih tepatnya lagi, Bu Ika tambahin, biar kuman dan bakteri yang ada di tangan kita ketika kita mencuci tangan kita dengan sabun itu akan hilang, akan musnah, akan lepas dari tangan kita, akan, kalau bahasa Jawa, ucul. Kalau tempat saya namanya ucul tuh lepas kayak gitu ya. Kalau bahasa halusnya lagi Jawa kromone nopo nggih, ical, hilang dari tangannya kita. Seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi Bu. itu penting kenapa kita harus mencuci tangan menggunakan sabun. Sabun. Ya lanjut Bu Ina. Bu Ina baca poin 3 Bu Ina. Mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Tuh, maksudnya apa ya Bu Ina? Kenapa harus mengelola air minum dan makanan rumah tangga? Apa ini ya Bu? Saya bingung Bu. Jadi, Mudeng. maksudnya adalah mengelola dan air minum dan tadi makanan rumah tangga, jadi dikelola kebersihannya, dijaga. Oh, iya. Kemudian yang selanjutnya, mengamankan sampah rumah tangga. Mengamankan sampah rumah tangga. Tuh, gak dieker-eker tikus. Terus gak dieker-eker apalagi kucing, ayam, kayak gitu diamankan. Terus harus dibuang setiap hari ke tempat pembuangan sampah. Kan di desa tuh biasanya ada tempat pembuangan sampah yang truk itu loh Bu. Itu jangan dibuang di sungai ya. Sampahnya jangan dibuang di sungai. Nggak boleh, nanti ketika banjir, ketika hujan, sampahnya menumpuk di sungai kemudian mengakibatkan banjir dan lain sebagainya, mencemari air sungai, lingkungan dan sekitarnya ya. Ya Bu. Kemudian yang selanjutnya, mengamankan limbah cair rumah tangga. Tuh limbah. Sampai di sini paham ya Bu? Tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Saya ulang lagi nih ya, nggak apa-apa. Yang pertama, jangan buang air besar sembarangan. Nggak boleh tuh ya, buang air besarnya di kebun, apalagi di sungai ya. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Biar kumannya apa Bu? Mati tadi ya Bu. Mati, hilang ya. Kemudian yang ketiga apa? Mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Terus yang keempat apa Bu? Mengamankan sampah rumah tangga. Iya. Kemudian yang kelima, mengamankan limbah cair rumah tangga. Baik, sekarang kita akan menyaksikan film. Nonton film nih, siapa yang senang nonton film? Saya Bu. Nonton film ya, kita akan nyalakan filmnya di sini. Perhatikan ya Ibu-ibu. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah
bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Nah, itu tadi filmnya tentang apa? Kesehatan lingkungan. Sekarang saya mau tanya nih, Bu Dina, apa yang dilihat dan atau didengar dari film yang barusan ditonton? Tadi itu Bu ada anak yang sembarangan. Jangan fokusnya ke yang nya ya, nggak fokus ke yang suaranya ya. Ya wis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya lucu Bu. Oh, lucu. Bukan apa-apa. Yang lainnya. Yuk, apa yang dilihat dan didengar dari film yang barusan ditonton? Ya intinya tentang kebersihan ya Bu. Pinter. Terus tadi kan sakit. Terus ya akibat dari tidak bersih itu ya Bu. Ya, terus ada tadi yang cuci tangan ya, di terakhir ya, cuci tangannya pakai sabun. Kira-kira kenapa ya harus menggunakan sabun? Biar kumannya mati ya Bu. Oh iya, tadi ya yang tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun karena biar kumannya mati, hilang ya, kayak gitu. Terus kapan sih kita harus mencuci tangan pakai sabun? Kalau di film tadi disimak tidak? Kira-kira kapan harusnya kita mencuci tangan pakai sabun? Setelah BAB ya Bu. Ya kan? Bu Sumi senengane nonton ini sih BAB netok. Iya, terus setelah apa lagi? Setelah apa ya tadi? Orang patian nyimak Bu. Orang pas kene dan ini kumpul mboten jelas. Mboten jelas? Enggak. Ya, sudah. Jelasnya sing niku BAB. Nanti kita lanjut di pembahasan selanjutnya ya. Kapan saja kita harus mencuci tangan pakai sabun? Kalau di film itu tadi ketika kita habis bermain dengan teman-teman atau dari luar, terus ketika habis buang air besar, sebelum makan dan lain sebagainya. Karena akan mengakibatkan banyak penyakit, salah satunya adalah diare dan malaria. Dan terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya kalau di film atau PHBS. Nah, sekarang saya akan menyampaikan lagi nih isi flip chart 3.6. Silakan dilihat ya. Untuk menjelaskan cuci tangan pakai sabun dan langkah-langkah cuci tangan pakai sabun. Nah, ya, sekarang kita lihat ya, tuh dilihat ya, pentingnya cuci tangan. Yang pertama, 5 langkah cara cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Nih, cuci tangan itu nggak sembarang cuci tangan ibu-ibu, ada caranya yang baik dan benar. Biar kumannya mati, biar kumannya hilang, lepas, dan lain sebagainya ya. Nggak asal sok-sok selesai, kayak gitu ya. Ada caranya, biar sempurna ya. Caranya itu ada 5 langkah. 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Nah, caranya yang pertama, basahi kedua tangan dengan air terlebih dahulu. Nanti kita demonstrasi bareng-bareng ya. Pertama nih, perhatikan dulu sebelum mempraktekkan ya. Yang pertama, basahi tangan dengan air terlebih dahulu. Kemudian ambil sabunnya ya, ambil sabunnya. Misalkan pakai sabun cair crot kayak gitu ya di tangan. Kemudian diusap nih dua telapak tangannya, ya kan? Diusap sampai busanya itu keluar semua. Kemudian punggung tangan. Nih, punggung tangan. Kemudian sela-sela jari. Nih, sela-sela jari. Sampai terus jempol nih, jempolnya diusap busanya sampai terkena busa. Jempolnya nih 2 jempol. Terus habis 2 jempol ke kuku. Kemudian bilas dengan air yang mengalir, keringkan dengan tisu. Perhatikan ketika busa di tangan itu harus seluruh tangan terkena busa sabun biar sempurna kumannya menghilang. Kalau misalkan jenengan tidak mengikuti langkah 5 itu, nanti misalkan yang ada busanya cuma di telapak tangan saja, di punggungnya, di punggung tangannya, di sela-sela jarinya, di jempolnya, di kukunya itu tidak kena, sama saja tidak sempurna, seakan-akan tidak mencuci tangan dengan baik kayak gitu ya. Nah, mau praktek nggak? Praktek ya, kita praktek ya. Tangannya basahi dulu dengan air, pinter. Terus diambil sabunnya, pakai sabun cuci tangan, ya. Terus ingat langkahnya, ya, betul. Terus punggung, ya. Terus sela jari, ya, pinter, betul. Terus jempolnya, dibasuh, jempol. Terus kuku. Nah, gitu. Nah, pinter, betul. Terus terakhir dibilas dengan air yang mengalir. Bisa sampai bersih. Bilas sampai bersih, sampai busa sabunnya hilang. Sudah? Kalau sudah, matikan airnya. Kemudian keringkan pakai handuk atau
seperti itu sampai dengan kering. Seperti itu ya, Bu. J. Nah, begitu ya, Bu ya, cara mencuci tangan. Nanti dipraktekkan di rumah ya, Bu ya. Jangan lupa kalau mencuci tangan itu jangan asal cuci tangan, harus mengikuti standar yang ada atau 5 langkah nih. Buka tuh buka buku pintarnya halaman 22. Ya. Tuh dibaca coba di situ bunyinya apa? Ya ini ya, Bu. Ya, cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih dan mengalir. Ya. Cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat Saat apa? setelah buang air kecil dan buang air besar. Tuh, setelah buang air kecil dan buang air besar. Yuk gantian yang lainnya baca. Sebelum makan, Sebelum makan, terus sebelum memegang bayi, sebelum memegang bayi harus bersih tangannya. Terus sebelum menyusui, sebelum menyusui juga harus bersih tangannya, cuci tangan. sebelum menyiapkan makanan dan minuman bagi anak, Sebelum menyiapkan makanan dan minuman pada anak. Kemudian sebelum memberikan makan dan minum pada anak. ya, terus sudah Bu. Terus kita tambahin lagi ya. Kemudian untuk menjaga kebersihan anak, kita lihat buku pintar halaman 31 dan 32. Yuk dibuka yuk. Bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan anak? Bisa? Ya. Ya, yang pertama nih kebutuhan kebersihan anak. Coba Bu Ika bantu ya. Mandi dengan sabun dan air bersih 2 kali sehari. Betul. Terus apa lagi Bu? Cuci rambut dengan sampo 3 kali seminggu. Ya. Cuci tangan dan kaki anak dengan sabun setiap habis bermain. Ya. Ganti pakaian dan pakaian dalam setelah mandi, setelah main, dan jika basah atau kotor. Terus yang selanjutnya, Gunting kuku tangan dan kaki secara teratur dan jaga kebersihannya. Ajari buang air besar dan kecil di WC. tuh jangan di kebun ya Bu ngajarinnya ya. Ya, Terus jaga kebersihan pakaian, mainan, dan tempat tidur. ya. Jaga kebersihan perlengkapan makan dan minum. Ya, terus ada itu tambahan lagi perawatan gigi, kebersihan lingkungan ya. Contohnya nih perawatan gigi ya. Kita itu harus menjaga kebersihan gigi. Dari mulai bayi sampai dengan orang dewasa harus disikat giginya ya, dibersihkan. Ya, pakai pasta gigi juga. Kemudian yang selanjutnya kebersihan lingkungan, coba Bu dibaca. Kebersihan lingkungan. Jauhkan anak dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, dan polusi kendaraan bermotor. Makanya kenapa tadi kita harus menjaga mengelola sampah kayak gitu ya. Karena nanti kalau misalkan asap aromanya tercium sama anak-anak kita akan berpengaruh pada pernapasan. Kemudian selanjutnya Bersihkan rumah, sekitar rumah, dan lingkungan bermain anak dari debu dan sampah. biar nggak alergi batuk-batuk bersin-bersin. Yuk. Ya, bersihkan bak penampungan air dan tutup untuk menghindari berkembang biaknya jentik nyamuk. Ya, terus Sebaiknya anak tidur terlindung dengan kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk. ya, terus Di daerah endemis malaria, anak harus tidur dalam kelambu berinsektisida. tuh kalau daerahnya banyak kasus banyak orang-orang yang terkena malaria, kalau punya anak kecil maupun kita tidurnya harus pakai kelambu. Kelambunya harus disemprot pakai obat nyamuk, insektisida kayak gitu ya Bu ya. Kayak gitu ya. Paham sampai sini ya Bu ya, bahwa selain mencuci tangan tadi, kita harus juga menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Cuci tangan itu bagian dari menjaga kebersihan diri. Kemudian kebersihan lingkungan rumah juga sangat penting ya Bu. Kenapa tadi harus mengelola sampah, mengelola air limbah cair rumah tangga, mengelola air minum dan makanan. Kemudian jangan lupa juga jangan sampai kita membuang sampah tidak pada tempatnya ya. Kemudian bersihkan juga tuh bak mandinya, jangan 1 bulan baru dibersihkan, nanti banyak jadi dijadikan tempat berkembang biaknya apa Bu? Nyamuk, banyak jentik-jentik nyamuk ya. Jentik-jentik nyamuk dalam waktu 7 hari dia akan merubah dirinya menjadi nyamuk-nyamuk yang bakal ngegigit keluarga kita ya Bu ya. Jadi harus rajin-rajin, minimal seminggu, bukan minimal, ya minimal seminggu 2 kali ya, harus dibersihkan, harus bersih ya, nggak jadi tempat sarang nyamuk. Bukan cuma bak mandi saja. Biasanya kalau sekarang itu eranya kita punya dispenser ya. Jadi dispenser itu biasanya ada patakan air. Nah, di situ juga harus sering-sering dibuang airnya biar nggak jadi sarangnya nyamuk. Seperti itu ya Bu ya. Itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat ibu-ibu ya. Sekian dan terima kasih.